Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas segala karunia serta nikmatnya. Rahmat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para bapak sekalian, pada malam hari ini yang biasanya saya itu membawa tafsir Jalalain, namun pada malam hari ini saya tidak bawa karena ini saya akan mengambil momentum akhir daripada bulan Rajab. Ya. Jadi kita sekarang sudah berada di bulan akhir bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menyambut datangnya bulan Sya'ban. Jamaah rahimakumullah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah dikatakan dengan Syahruz Zar'i. Syahruz Zar'i itu adalah bulan untuk menanam. Ya. Kita telah menanam selama hampir 4 minggu nih ya, tanaman kita di dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan tanaman kita nanti akan berbuah dengan baik, Pak ya. Buahnya kapan? Buahnya nanti di bulan Ramadan tentunya. Jadi sekarang dikatakan Syahruz Zar'i itu bulan untuk menanam, yaitu bulan Rajab. Kemudian nanti bulan Sya'ban dikatakan Syahruz Suqya Zar'i, yaitu bulan menyiram. Ya, menyiram, memupuk ya. Kalau ada hama kita semprot ya, agar hilang hamanya. Itu nanti bulan Sya'ban. Artinya apa? Amal baik kita yang selama ini dilaksanakan di bulan Rajab ini, barangkali kita ada peningkatan sholat jamaah kita, peningkatan tadarus kita baca Al-Quran, peningkatan sholat sunnah kita, ya kan? Peningkatan silaturahmi kita di bulan Rajab, maka di bulan besok kita pertahankan, ya, kita pertahankan. Artinya apa dipertahankan itu? Yaitu kita kita pupuk, kita siram. Jangan kita sudah sudah menanam, kemudian kita merasa capek nih di bulan Rajab, capek nih, kemudian di bulan Sya'bannya kita santai-santai, kita lupa. Jadi bulan Sya'ban nanti kita memupuk, ya, menyiram biar tanaman kita nanti bisa tumbuh subur. Yang nantinya harapan kita di bulan Ramadan kita akan memetik buahnya, ya. Jadi jangan ibaratnya kita laksana pohonnya ditanam rimbun tapi nggak berbuah, itu juga jangan, ya. Jadi ada teman saya itu seorang kiai cerita kalau kita nanam tumbuh tapi rimbun aja nggak ada buahnya, itu ibaratnya kita ya waktu di bulan Rajab kita banyak ibadah kita, tapi ternyata kita banyak menghibah. Itu bisa menghilangkan tuh daripada buah daripada apa yang kita tanam. Ya, sudah ditanam nih, sudah banyak tadarus, sholatnya juga udah bagus, ya, puasanya juga kita puasa, ternyata kita banyak menghibah, banyak zalim. Kalau terjadi seperti itu nanti akan mengurangi buah daripada yang kita tanam. Ya, karena itu kita mohon kepada Allah semoga yang kita tanam kemarin nih di bulan Rajab ini nanti kita akan bisa memetik yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu. Bulan Rajab ini adalah
salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pernah saya sampaikan waktu itu ada 12 bulan dalam Al-Qur'an yang dikatakan Arba'atul Hurum, itu ada 4 bulan yang dimuliakan, di antaranya adalah bulan Rajab. Oleh karena itu di bulan Rajab ini karena bulan yang mulia, maka bagaimana caranya kita memuliakan? Allah saja memuliakan bulan tersebut, maka kita wajib memuliakannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita dengan merawat bulan tersebut. Yang pertama, jangan sekali-kali kita memperbanyak daripada maksiat. Jadi kita tingkatkan bulan Rajab amal baik, kita kurangi amal buruk kita. Itu artinya merawat, itu berarti kita mencintai, memuliakan bulan Rajab. Jamaah rahimakumullah, ada apa di bulan Rajab ini? Tentu kita sudah maklum ya, sudah masyhur tuh. Tanggal 27 Rajab, umat Islam seluruh dunia mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Apa arti Isra dan Mi'raj? Isra itu adalah diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Ya. Makanya kalimatnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Subhanalladzi asra. Asra itu dijalankan. Jadi Isra itu dijalankan. Bukan saro. Kalau saro itu berjalan sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu dijalankan. Makanya sebetulnya pada waktu itu kalau di zaman Rasul itu paham bahwa Rasul itu bukan jalan bersendiri tapi dijalankan, itu pasti orang tuh pada ini banyak yang beriman. Tapi kenapa setelah adanya melaksanakan Isra Mi'raj malah banyak sekali orang yang murtad waktu itu? Ya, karena memahaminya masih banyak yang dipahamin, kemungkinan pahamnya adalah masa sih berjalan bisa sepertiga malam, bisa ya dari Mekah ke Masjidil Aqsa bisa langsung ke Sidratul Muntaha, kan nggak mungkin. Nah, makanya kalimatnya adalah asro. Asro itu dijalankan, bukan berjalan sendiri. Kalau saro, iya, saro berjalan sendiri. Nah, ini kalimatnya asro. Jamaah rahimakumullah, Isra adalah perjalanan di waktu malam minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, Baitul Maqdis. Nah, saya di sini tidak akan menerangkan tentang kejadian-kejadian terjadi, karena ini kan kalau Isra Mi'raj biasanya minimal tuh membahas ini adalah sebenarnya 2 jam. Makanya saya bahas di tempat saya sana di musola tuh tiap minggu tuh udah pertemuan ya Pak Ustadz ya. Tapi ini saya ambil singkatnya aja. Semoga yang saya ambil singkat ini bisa dipahami. Isra adalah perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, di situ banyak sekali kisah-kisah atau banyak sekali keajaiban-keajaiban, banyak sekali ilmu yang didapat Rasulullah SAW dalam perjalanan tersebut. Namun dari sekian banyaknya kejadian-kejadian, hanya satu intinya. Apa itu? Intinya adalah bertemu dengan Allah, sampai bertemu Allah di sana. Di mana? Mi'raj. Ketika Mi'raj itu adalah intinya adalah perjalanan Rasul naik ke atas, intinya adalah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menerima tugas, untuk menerima pesan-pesan dari Allah. Apa itu? Sholat 5 waktu. Jadi Isra Mi'raj itu adalah pertemuan Nabi Muhammad SAW, berjumpanya Nabi Muhammad SAW dengan Allah di Sidratul Muntaha secara langsung. Ya, secara langsung. Jadi satu-satunya ibadah perintah Allah yang langsung bertemu dengan Allah adalah Isra Mi'raj.
Itu Mi'raj. Karena apa? Yang lain tidak langsung. Contoh, ketika Rasul diperintah untuk puasa, ini lewat malaikat Jibril. Ya kan? Ketika Rasul diperintah untuk zakat, perintah zakat melalui malaikat Jibril. Ketika diperintah untuk melaksanakan haji, malaikat Jibril melalui malaikat Jibril. Ya, ketika diperintah untuk berpuasa melalui malaikat Jibril. Tapi ketika diperintah untuk sholat, langsung itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu mempunyai kedudukan yang khusus dibanding dengan ibadah yang lain. Ya, dalam agama kita ini sholat itu mempunyai yang paling berkualitas lah, mempunyai kedudukan yang khusus dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Apa kelebihan ibadah sholat itu dari yang lain? Kata Rasul, sholat itu adalah imaduddin. Sholat itu imaduddin. Apa itu imaduddin? Sholat itu adalah tiangnya agama. Laksana masjid nih, laksana rumah. Masjid ini tidak akan terwujud. Masjid ini pasti akan runtuh apabila tidak ada tiangnya. Ya. Rumah itu pasti tiang yang untuk kokohnya suatu rumah itu dengan tiang. Kalau nggak ada tiangnya nggak akan terwujud rumah. Jadi para bapak itu kalau pas bangun rumah biasanya, kalau di Jawa dulu saya itu, ya di Jawa atau di Lampung tuh kalau bangun rumah dibangun, setelah udah berdiri tuh, ya berdiri tiangnya berdiri, kap sudah berdiri, dipasang sana ada padi, itu namanya selamatan rumah. Itu kalau di Jawa kayak gitu, selamatan rumah. Ya, coba ambil saja tuh tiangnya, pasti roboh tuh rumah, nggak jadi selamatan. Jadi kuatnya rumah, jadinya rumah itu kuat, rumah itu jadi, rumah itu bisa bagus karena adanya tiang, rumah itu bisa buat karena adanya tiang. Tapi nggak ada tiang, pasti rumah itu runtuh. Begitu juga sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Waman aqamah faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka menegakkan agama. Sebaliknya, waman tarokaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, itu berarti meruntuhkan agama. Ini berarti sholat ini mempunyai kedudukan yang sangat khusus, yang sangat penting sekali di dalam agama kita. Yang pertama, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka menegakkan agama. Sebaliknya, barang siapa yang di situ meninggalkan sholat, maka meruntuhkan agama, menghancurkan agama. Yang pertama, kelebihan daripada ibadah sholat dari yang lain. Kalau seumpama bapak rajin sholat nih, sholatnya nggak tinggal umpamanya, nggak puasa, agama nggak runtuh, agama nggak hancur, nggak haji nggak hancur. Tapi kalau sholat yang ditinggal pasti akan runtuh semuanya. Itulah kelebihan daripada ibadah sholat dari yang lain. Kelebihan yang kedua, rusaknya amal dengan rusaknya sholat. Jadi ketika besok kita sudah meninggal dunia, di sana kan kita akan dikumpulkan, kemudian ditanya, ya, ditanya tentang amal kita. Itu pertama kali yang akan ditanyakan itu tentang sholat kita. Jadi bukan puasa kita, bukan zakat kita, ya kan? Bukan haji kita, tapi sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka nanti yang lain akan dinilai baik. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita
rusak, maka yang lain dinilai rusak. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Awwalu ma yuhasabu, yang pertama kali akan dihisab, dipertanyakan bihi al-abdu pada hamba yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, as-shalah itu tentang salat kita. Idza saluhat, apabila salatnya baik, saluha sairu amali, maka semuanya akan baik. Wa idza fasadat, apabila salatnya itu rusak, semuanya akan rusak. Fasadah kuliah, semua akan rusak. Jadi kalau seumpama bapak ini rajin puasa, tapi sholatnya ditinggal, ini akan sia-sia kalau lihat hadis ini. Karena apa? Puasanya bagus, tapi ternyata sholat ditinggalkan, nggak akan dinilai. Sudah haji, haji, tapi sholat males-malesan, hajinya tidak dinilai. Ya. Sedekahnya rajin, tapi sholatnya males, sering menunda-nunda sholat, bahkan meninggalkan sholat disengaja, maka sedekahnya juga nggak ternilai. Tapi kalau sholatnya baik, begitu ditanya sholatnya baik, ya, dicek sholatnya bagus, maka yang lain dianggap bagus. Oh, ini orang sholatnya bagus, puasanya juga bagus. Jadi yang lain istilahnya udahlah, oke saja. Tapi kalau yang sholatnya yang sering kita tinggal dengan disengaja upanya, kita sering meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, maka di situ nanti penilaiannya adalah akan dinilai buruk semuanya. Makanya dikatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali besok ditanyakan pada kita adalah tentang sholat kita, bukan puasa kita, bukan haji kita. Puasa akan mengikuti baiknya, haji akan mengikuti baiknya, sedekah akan mengikuti baiknya, ya, zakat akan mengikuti baiknya ketika sholat itu baik, sholat itu kita jaga. Itu yang kedua. Nah, yang kedua adalah rusak amal dengan rusaknya sholat. Kalau sholatnya rusak, amal yang lain akan rusak. Makanya di sini sholat mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, sangat khusus. Itu yang kedua. Kelebihan ibadah sholat dari yang lain yang nomor 3 adalah bahwa sholat itu adalah cermin ibadah. As-sholatu mir'atu ibadah. Sholat itu adalah cermin ibadah. Jadi sholat itu sudah lengkap di situ sebetulnya. Cerminan ibadah. Di sholat itu ada puasa. Di sholat itu ada puasa. Coba kalau sedang sholat bapak makan, pasti sholatnya batal. Betul nggak? Sedang sholat bapak minum, sholatnya pasti batal. Jangankan itu. Bapak sedang sholat ada selilit nih di sini, selilit, selilit Pak ya, selilit di gigi nih, ya, iseng-iseng, digerak-gerakin, kemudian ditelan, sholatnya dalam fikih itu batal. Maka disinilah lengkapnya. Jadi sholat itu adalah mir'atu ibadah, cermin ibadah. Di sholat itu ada puasa. Orang sedang sholat makan batal. Di sholat itu ada zakat. Ada sedekah, apa sedekahnya? Sedekahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapan salam, keselamatan semoga ditetapkan kepada saudara-saudara kita. Ya, keselamatan, kesejahteraan. Nah, itu kan doa kita. Doa itu kan ibadah, apa namanya? Sedekah. Jadi dalam sholat ada sedekah. Dalam sholat juga ada haji. Inna sholati wa nusuki. Wa nusuki itu kan pekerjaan di haji sana. Ada haji. Di dalam sholat ada sholawat. Di dalam sholat ada tahlil, la ilaha illallah. Di dalam sholat ada syahadat. Lengkap sekali itu sholat. Maka sholat itu sebagai cermin ibadah kita. Lengkap.
Makanya kalau sholatnya runtuh, yang lain akan runtuh gitu. Nah, kita kan sekarang lagi membahas berkaitan dengan Isra Mi'raj, betul nggak? Jadi kaitannya Isra Mi'raj tentang sholat, itu tentang sholat intinya. Yang keempat, kelebihan ibadah sholat daripada yang lain adalah yang keempat, Allah tidak akan memperdulikan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak melaksanakan sholat. Tidak akan diperdulikan. Ya. Sekali lagi, Allah tidak akan memperdulikan kepada seorang hamba yang melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu yang melakukannya tidak melaksanakan sholat. Tidak akan diperdulikan. Walaupun dia puasa Senin Kamis kuat, ya, walaupun puasa Ramadan, nah itu kan baik semua. Zakat juga dilakukan, sedekah juga dijalankan, silaturahmi, tapi tidak sholat, maka puasanya tidak akan dilihat, zakatnya tidak akan dilihat, sedekahnya tidak akan dilihat, hajinya tidak dilihat. Kenapa? Mengabaikan sholat. Maka sholat penting sekali. Nah, di sini dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah, lam ya'ba illa bi syai'in min hasanatin." Man laqiyallah, barang siapa meninggal dunia, bertemu dengan Allah, artinya meninggal dunia, wa huwa mudayyi'un lis-shalah, kemudian menyia-nyiakan adanya salat, lam ya'ba illa bisyai'in min hasanatin, maka tidak akan memperdulikan sesuatu dari kebaikan-kebaikannya. Itu hadisnya. Jadi barang siapa yang meninggal dunia menyia-nyiakan sholat, ya, artinya sholat tidak peduli, ogah-ogah nggak mau sholat nih, ya, maka yang lain kebaikannya nggak akan dilihat oleh Allah, tidak dipedulikan. Walaupun seorang dermawan seumpama, tidak diperdulikan oleh Allah. Karena apa? Orang baik itu tidak sholat. Jadi memang sholat penting sekali di sini. Dulu tahun berapa ya? Ada seseorang nanya pada saya, itu ada ketua MUI waktu itu. Waktu itu siapa ya? Kalau nggak salah Samsul Ma'arif ya. Waktu itu MUI-nya. Beliau ada yang nanya, apakah Teresa itu tidak masuk surga? Tahu nggak Teresa, Pak? Teresa tahu nggak? Biarawati yang di Roma, Italia. Apakah Teresa itu tidak masuk surga katanya? Nah, itu suatu pertanyaan yang di situ yang mestinya masuk surga. Tapi kalau kita coba lihat ayat Al-Quran itu surat At-Taubah, tidak akan masuk surga. Walaupun Ibu Teresa itu orangnya dermawan sekali, Pak. Kalau dalam cerita itu, ya, dermawan sekali, baik sekali, dermawan sekali, lemah lembut orangnya, ya, etikanya tinggi sekali, dermawan sekali. Tapi toh kalau lihat Al-Quran tidak akan masuk surga. Nah, dalam surat At-Taubah kalau nggak salah surat ayat 17 itu, kalau nggak salah, wabillahi minasyaitonir rajim, makana lil musyrikina, tidak ada seorang musyrik itu ayyamuru masajidallahi, untuk memakmurkan masjid, tidak ada orang musyrik itu. Syahidina ala anfusihim, mereka menyaksikan dirinya, bersaksi dengan dirinya. Al-kufr, sebagai orang kafir. Maka di situ amalnya tertolak. La yahbitu amaluhum, tidak akan diterima amalnya. Jadi ya secara kita sosial baik aja, mengasih, ya, memberi, tapi di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Karena apa? Ya musyrik, tidak sholat. Nah, kalau kaitan dengan ini, ya, walaupun orangnya baik sekali,
tapi sama Allah itu menyekutukan, nggak mungkin akan masuk surga. Nah, begitu ada dalam hadis ini. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyia-nyiakan sholat, Allah tidak akan memperdulikan sesuatu pun kebaikan yang dia lakukan. Artinya walaupun rajin puasa, walaupun rajin sedekah, ya walaupun rajin silaturahmi, tapi kok menyiakan sholat, tidak sholat, maka Allah pasti akan menyia-nyiakannya, tidak akan mempedulikannya. Itu Pak. Ya, jadi memang sholat itu penting sekali, Pak ya. Maka kita jaga sholat kita masing-masing, gitu Pak ya. Ya, kalau yang lain semua ada kekurangan tapi sholatnya kita jaga, walaupun kita semua nggak berjamaah, ya nggak apa-apa, yang penting kita jangan tinggalkan gitu. Di rumah sholat, kan gitu. Di rumah sholat nggak apa-apa, kan bedanya cuma kalau di rumah dapat 1 aja karena nggak berjamaah. Tapi kalau berjamaah dapat juga kok 27 di rumah, kan gitu. Nah, tapi kalau di masjid ini lebih utama. Sudah dapat 27 derajat, lebih utama lagi karena berjamaah. Ya, kalau berjamaah itu kan dari rumah sampai ke masjid, ya. Keluar itu sudah dihitung dosanya beruntuhan, hilang. 1 kali langkah menghilangkan dosa, 1 kali langkah mengangkat derajat kita. Kan gitu. Nah, itu orang-orang yang kita mementingkan datang ke masjid. Belum nanti kita ada pahala lagi seperti ini, kumpul seperti ini. Belum lagi ada pahala lagi silaturahmi, kita jadinya saling mengenal tuh. Banyak sekali manfaatnya berjamaah di masjid. Ya Pak ya, maka dijagalah sholat kita. Ya, karena itu diantaranya adalah adanya Isra Mi'raj itu renungan untuk kita, agar kita itu mengevaluasi lagi ibadah sholat kita. Sejauh mana kita itu tentang sholat kita, baik kuantitas atau kualitasnya tentunya. Ya. Nah, yang terakhir kelebihan ibadah sholat daripada yang lain adalah ini kayaknya agak keras sedikit nih, tapi ini hadis. Apa itu? Tarkuha kufrun. Orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka di situ kata Rasul sudah menyandang sifat kekafiran. Jadi menyandang kafir. Nah, ini bukan dari saya ya, tapi ini kalau kita dengarkan keras sekali ya. Tapi memang inilah pentingnya kita jangan sampai meninggalkan sholat. Maksudnya seperti itu. Ya, tarbuha kufrun. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka di situ dihukumkan menyandang kafir. Rasul bersabda, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihar." Man taraka shalah, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat muta'ammidan ya. Man taraka shalah, barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan disengaja, faqad kafara, maka di situ sudah kafir jiharun, dengan jelas kafirnya. Itu kafir yang nyata di situ dikatakan. Ini hadis ini memang sepintas kayaknya, hadisnya kayaknya ini sekali ya, keras sekali ya. Tapi cobalah kita renungkan. Artinya hadis ini adalah janganlah kita sekali-kali meninggalkan sholat, gitu aja ya Pak ya. Jangan sekali-kali kita mencoba-coba tinggalkan sholat. Coba gini, ada niat nih, aku nih capek nih habis nonton bola malam nih, ngantuk, udahlah besok subuh aku niat nggak akan sholat. Nah gitu, itu yang nggak boleh, ya kan? Itu yang nggak boleh, seperti itu sengaja, kan sengaja. Tapi seumpama malamnya nonton bola, terus kemudian tidur bangunnya kesiangan, nggak sholat, berarti kan nggak disengaja itu, gitu maksudnya. Itu nggak disengaja, beda Pak. Kok bangunnya jam 8 seumpama kesiangan, langsung sholat aja nggak apa-apa Pak. Sholat subuh langsung qadha namanya, ya, sholat qadha. Ya, usolli fardhu subhi rakaataini qadha lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tuh, sholat qadha langsung. Gitu kalau Bapak seumpama dari kerja capek ya kan, namanya kita ya. Dari kerja pulang jam 2 seumpama, pulang yang perlu jam 2, habis itu kita tidur, nggak kebangun. Sholat isya sudah, sholat subuhnya bangun jam 8 seumpama. Udah langsung saja begitu bangun, langsung air wudu, ambil air wudu, kemudian qadha
Sholli fardhu zuhur artinya qada lillahi ta'ala. Saya sholat dulu qada karena Allah. Itu sah. Yang penting jangan diniatin. Ah udahlah, aku besok gak mau bangun sampai duhur, subuhnya gak mau sholat saya. Nah udah, itu berarti itu udah disengaja. Yang model kayak gitu tuh, ya, yang model kayak itu yang nggak boleh. Ya, itu jadi man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Man taraka shalah, barang siapa meninggalkan salat muta'ammidan dengan disengaja, faqad kafara, maka dikatakan menyandang kafir jiharon dengan jelas. Gitu Pak ya. Nah, kalau kita artikan secara bijaksana, janganlah kita coba-coba meninggalkan sholat. Janganlah kita coba-coba sengaja meninggalkan sholat. Itu aja kita. Kita nggak usah ambil kafirnya. Kita ambil, janganlah kita, ayolah kita berhati-hati. Jangan kita tinggalkan sholat dengan sengaja. Gitu aja Pak ya. Inilah 5 poin inti daripada Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah, yaitu mendirikan sholat, ya, beserta dengan kelebihan-kelebihan ibadah sholat itu dibanding daripada ibadah yang lain. Jadi kita punya pilihan. Kita rata-rata ini umur sudah di atas 50, betul Pak? Nah, di atas 50. Jadi kita, insya Allah kita semua kan kepengen selamat semua ya Pak ya. Nah, di sana kepengen selamat semua di sana. Jadi kita berusaha untuk mengoreksi kita masing-masing, dirinya masing-masing. Jadi jangan kita mengoreksi orang, mengevaluasi orang, jangan, menghisab orang, jangan. Jadi kita dengan adanya apa yang saya sampaikan ini, kita bersama-sama untuk mengevaluasi kita sejauh mana tahun-tahun kemarin tuh keadaan ibadah kita berkaitan dengan sholat ini. Kalau kita ada Isra Mi'raj diperingatin, tapi kita tidak pernah merenung, cuma mendengarkan saja, tidak direnungin itu hasilnya, maka nanti hasilnya biasa aja sama tiap tahun kayak gitu terus. Moga-moga kita bisa istiqomah Pak ya. Istiqomah dalam kebaikan. Kita ingat juga ya, makanya kan ada doanya ya. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa balighna Ramadhana. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami Allah fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan juga berkahi kami Allah di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan umur kami Allah untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu doanya. Maka Rasul mengajarkan seperti itu ya Pak ya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan walaupun ini sedikit, semoga bisa kita pahami bersama. Intinya saya mengajak diri saya pribadi dan para bapak sekalian, ayo kita mari bersama-sama tingkatkan kualitas salat kita, kuantitas salat kita tingkatkan ya. Semoga salat kita di tahun ini nanti akan lebih baik daripada tahun kemarin ya. Ya kita evaluasi lagi bacaan salat kita, evaluasi lagi, mungkin kadang kita ada namanya menunda-nunda waktu, mungkin barangkali ya, udah azan tunggu ntar kita main catur dulu seumpama. Mungkin sekarang mulai ini nih koreksi untuk diri kita. Oh ya, caturnya ntar lagi nih, sholat dulu baru ntar catur lagi, betul nggak? Nggak apa-apa catur kan gitu ya, catur yang penting nggak pakai duit kan, catur mau gaple kan, yang penting nggak pakai duit. Yang jadi haram tuh duitnya Pak, iya kan? Caturnya mah nggak apa-apa kan gitu. Tapi ketika mau ada azan, usahakan, oh ya sudah azan, yuk kita sholat dulu. Habis sholat kita, yuk kita main catur lagi. Seumpama seperti itu, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai duit. Sama juga mancing. Ada yang suka mancing nggak Pak? Mancing. Ada yang suka mancing Pak Mati? Sama mancing. Mancing kan nggak apa-apa. Kita katanya mancing kerjaan orang orang malas, katanya. Ya enggak lah, orang mancing itu hobi, itu nggak Pak RT? Mancing itu kan hobi kita kan. Iya, bisa untuk menenangkan pikiran ya kan. Ya, tenang sambil mancing, kita sedut, kita tarik lagi kan, tarik lagi. Itu kan menenangkan pikiran juga. Nah, yang jadi masalah gini, mancing begitu dengar adzan masih ada nyedut-nyedut tuh, sampai lupa, sholat asar sampai lupa. Ini yang nggak boleh.
Ya, mancing mah boleh-boleh saja. Ya gitu Pak ya. Semoga ibadah kita, terutama sholat kita, ini lebih terjaga lagi Pak ya, kalimatnya ya. Terjaga lagi, kita lebih kebaikan lagi. Ada peningkatan ibadah kita ya. Jadi nggak stuck gini aja, satu aja. Peningkatan jadi 2 gitu ya. Jangan 3 aja, peningkatan jadi 5 gitu ya. Intinya seperti itu ya. Jadi dalam merenungkan, mengingat daripada Isra Mi'raj adalah itu perjalanan Rasul untuk menerima perintah yaitu mendirikan sholat. Nah itulah perlu kita renungkan. Artinya apa? Sholat kita wajib kita jaga, berusaha jaga bersama-sama. Semoga sholat kita semakin tahu semakin membaik. Pas kita meninggal dunia, semoga pas kita sholat kita lagi sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, apa yang saya sampaikan, apabila ada kekurangan, kealfaan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.